Kenapa? Orang yang rajin sholat belum tentu Islam, belum tentu beragama. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berpenampilan bagus, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai koko, itu adalah rupa dan bentuk orang Islam. Namun Islamnya atau beragama belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Semoga saja kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang selalu bersyukur pada Allah. Kemudian salawat beriring salam, semoga kiranya akan terlimpah curah atas penghulu alam, junjungan kita nan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita kesemuanya akan diakui sebagai umatnya, tetap setia di dalam sunnahnya, dan mendapatkan cucuran syafaatnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, sehubungan dengan judul yang saya buat di awal video ini, saya ingin mengajak pada saudara sekalian untuk menilik ke dalam diri kita masing-masing, untuk mengoreksi mana cara kita beragama yang benar di dalam aturan agama Islam ini. Jadi ketahuilah saudara sekalian, bahwasanya beragama itu tidak cukup hanya penampilan atau ucapan atau hafalan yang kita hafal. Perlakuan di dalam ibadah, tata cara kita menjalankan ibadah. Tentu dalam beragama itu adalah kita ketahui secara keseluruhan bahwasanya agama itu adalah suatu peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelajari dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang hanya ikut-ikutan dalam beragama. Jadi ketahuilah para jemaah sekalian, bahwasanya beragama itu ada 3 faktor. Pertama adalah faktor keturunan. Jadi kita beragama Islam ini karena ikut agama daripada orang tua kita, leluhur kita, yang mana mereka juga telah mengaku beragama Islam, dan kita juga telah diajarkan mengakui bahwa kita beragama Islam tanpa kita mengetahui apa Islam itu sendiri atau apa agama itu sendiri. Yang sampai saat ini kita juga tidak mengetahui apa itu agama. Itu faktor yang pertama, adalah faktor keturunan. Jadi jangan sampai kita beragama ini adalah faktor keturunan. Kemudian yang kedua adalah faktor ikut-ikutan. Tentu faktor ini didukung oleh faktor keturunan, karena kita mengikut daripada orang tua kita, leluhur kita, yang mana mereka telah melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang Islam terdahulu, yang mana
telah diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita juga telah mengikut mengucap 2 kalimat syahadat. Yang mereka mengatakan barang siapa telah mengucap 2 kalimat syahadat maka telah memasuki Islam. Dan kita juga telah diajarkan sholat mengikuti daripada orang tua kita, leluhur kita, kawan-kawan kita yang lain, tanpa kita mengetahui tata cara sholat itu sendiri, syarat rukun sah batalnya sholat tersebut. Kemudian kita diajarkan puasa, zakat, dan berhaji. Jadi sehingga dengan kita telah melaksanakan rukun Islam yang 5 tersebut, sudah merasa kita telah berada di dalam agama Islam. Perlu kita ketahui, saudara sekalian, bahwasanya faktor yang kedua itu adalah faktor ikut-ikutan. Tentu faktor ikut-ikutan ini kita tidak tahu persis apa yang kita ikuti. Apakah benar baginda Nabi SAW melaksanakan sholat seperti yang kita lakukan sekarang ini? Karena daripada sabda beliau yang berbunyi, sholatlah kamu sekalian seperti aku sholat. Ini bahan kajian kita pada video kali ini. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah faktor ilmu. Nah, inilah faktor yang sebenarnya. Jadi segala perbuatan dalam ibadat maupun di luar ibadat, adalah kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu kita adalah ahli dalam mengerjakan atau melaksanakan. Di zaman sekarang ini banyak sekali berdasarkan dari pengalaman pribadi, dan saya juga dulunya juga sama, adalah beragama Islam ini adalah dengan faktor keturunan dan faktor ikut-ikutan, tanpa saya mengetahui apa itu agama dan apa itu Islam. Nah, jadi di sini sekalian, hadirin sekalian, bahwasanya beragama itu dengan 3 faktor itu. Sekarang kita pilih ke dalam diri kita masing-masing. Berada di manakah kita sekarang ini? Berada di faktor ikut-ikutan atau faktor keturunan? Tentu untuk menilai hal tersebut kita berkaca dari pengalaman yang sudah yang lalu. Jadi sifat manusia pada umumnya, manusia awam. Jadi kalau kita sudah memakai peci, sudah memakai sorban, apalagi pecinya sudah putih, sholatnya sudah di masjid, sholat sunnahnya bagus, segala sholat sunnah dia kerjakan, segala rukun Islam telah mereka kerjakan. Mereka merasa, ataupun kita merasa sudah berada di dalam agama Islam. Mari kita tinjau sama-sama bahwasanya tatkala ditanya pada diri kita masing-masing apa itu agama, ternyata kita tidak paham tentang agama. Apa arti agama? Asal agama dari mana? Arti agama itu apa? Hakikat agama, faedah agama, kesempurnaan agama, dan pembinasa agama pun kita tidak tahu. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya agama itu berasal dari kata-kata
atau asal kata dari peraturan. Agama itu adalah peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa guna dari aturan tersebut? Guna aturan tersebut adalah untuk kita menjalankan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, supaya kita tidak melanggar hukum. Kenapa kok tidak melanggar hukum? Karena kalau kita melanggar hukum, maka kejadiannya akan menyusahkan atau menjerumuskan kita sendiri ke dalam lembah kesengsaraan. Jadi di sini para hadirin sekalian, saudaraku dimanapun kalian berada, agama sekali lagi itu artinya peraturan. Jadi peraturan agama itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita taati, untuk kita pelajari, agar kita dapat menjalankan bahtera kehidupan di alam dunia ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Jadi agama tersebut adalah aturan yang untuk mengatur diri kita dari lahiriah sampai ke batiniah kita, dari jasad, hati, dan perasaan. Jasad kita diatur oleh ilmu fikih supaya kita berjalan di dalam hukum Allah. Kemudian hati dan pandangan kita untuk kita menyaksikan segala sesuatu asal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian perasaan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam ini, agar kita jangan sampai berperasaan yang melanggar batasan-batasan daripada perintah Allah, yang mana peraturan Tuhan di dalam perasaan kita masing-masing adalah hendaklah kita merasakan perasaan yang bodoh, yang hina, yang tiada daya dan upaya. Karena kenapa? Karena daya dan upaya itu hanyalah milik Allah. Pintar itu hanya ilmu Allah Ta'ala. Kuasa itu adalah kodratnya Allah Ta'ala. Sejatinya seluruh makhluk di alam ini, ciptaannya, tiada daya dan upaya satu kekuatan apapun. Jadi itulah artinya para hadirin sekalian, bahwasanya agama itu adalah peraturan. Agar kita hidup dengan damai, agar kita hidup dalam ketenangan. Jadi seseorang yang tidak mengikuti aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya pasti akan kacau. Jadi kembali para hadirin sekalian, kenapa orang yang rajin sholat belum tentu Islam, belum tentu beragama? Jadi orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berpenampilan bagus, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai koko, itu adalah rupa dan bentuk orang Islam. Namun Islamnya atau beragama belum tentu. Jadi di sini kita untuk mengkaji apakah benar-benar kita telah menjadi orang Islam atau belum. Jadi orang Islam itu kita kaji dari kata-katanya dulu. Islam artinya diambil dari bahasa, inti bahasa yaitu adalah suci, tinggi, sejahtera, damai. Secara global arti Islam itu adalah suci. Apa arti suci? Artinya tidak kotor. Kotor dari apa? Kotor dari
hadas dan najis salah satu untuk kekotoran diri kita, yang mana hadas dan najis itu yang berbentuk lahir, yang berbentuk syariat adalah hadas dan najis yang maklum kita ketahui, dan yang mana hadas dan najis yang batin yang jarang diketahui adalah sifat-sifat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi di sini saya buat channel YouTube ini adalah yang berjudul Bengkel Hati. Jadi di sini saya ingin menyampaikan perkara-perkara tentang penyakit hati. Apa penyakit hati yang digolongkan, yang disebut lazim di dalam agama Islam, yaitu dengan sifat mazmumah. Apa itu sifat mazmumah? Adalah salah satu daripada sifat sombong, sifat ujub, sifat riak, sifat takabur, sifat iri, dengki, jahat sangka dan jahat perangai. Itulah ciri-ciri, dan setiap manusia pasti memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, jadi di sini itulah yang akan mengotori hati kita sekali, atau batin kita sekali. Jadi apabila ada satu penyakit itu di dalam diri kita, maka tidak tergolong orang-orang Islam. Kok dia sholat tidak menghalangi orang yang kotor hati. Puasa juga tidak menghalangi orang yang kotor hati. Berzakat dan berhaji juga tidak melarang orang-orang yang kotor hati. Untuk sampai kepada Allah tentu akan tercegah atau tercegah daripada sampai kepada Allah, kehadrat Allah Ta'ala, apabila masih ada debu-debu kekotoran di dalam batin kita. Jadi para hadirin sekalian, sini mari kita buka sedikit jendela ilmu, yang mana untuk kita mengetahui seperti yang diucapkan di awal tadi, kita merasa telah menjadi orang Islam, padahal di dalam dan di luar diri kita masih sangat banyak kekotoran-kekotoran. Bisa jadi anggota tubuh kita dibasuh dengan basuhan air wudhu setiap waktu, tidak melaksanakan sholat, namun anggota tubuh kita tidak terjaga daripada basuhan wudhu. Anggota tubuh kita cuman terhindar daripada kekotoran-kekotoran yang zahir seperti hadas dan najis. Namun anggota tubuh kita adalah mata, hidung, dan mulut, telinga, kening, tangan, dan kaki dibasuh oleh basuhan air wudhu. Ternyata anggota tubuh kita tidak tercegah daripada keji dan murka, yang mana mata ini selalu dipergunakan untuk melihat cacat celah orang lain, melihat keburukan dan kekurangan orang lain, pandai menilai kekurangan orang lain. Dan hidung ini digunakan untuk mencium aib-aib orang lain, dan mulut kita akan membicarakan kejelekan orang lain dan membicarakan aib-aib orang lain. Tangan kita yang selalu dibasuh dengan air wudhu, ternyata tangan ini selalu digunakan untuk menyakiti orang lain, merugikan orang lain,
dan merendahkan orang lain. Apakah itu yang disebut Islam? Apakah itu yang disebut kesucian? Mari kita sama-sama untuk menilik ke dalam diri kita masing-masing. Apa saja yang telah kita pergunakan dengan anggota tubuh karunia Allah ini. Telinga kita pakai untuk mendengarkan hal yang buruk, hal-hal yang tidak pada tempatnya. Tertutup telinga ini untuk mendengar kebaikan, mendengar panggilan-panggilan sholat, mendengar panggilan-panggilan majelis-majelis ilmu, mendengar panggilan-panggilan orang mengajak kepada kebenaran. Sehingga telinga ini kita pergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang akan merusak kesucian hati. Sehingga senang kita mendengar jikalau ada salah satu teman atau saudara kita membicarakan aib orang lain. Apakah itu yang disebut dengan kesucian? Dan kaki kita dijalankan untuk berjalan ke tempat yang lembah-lembah maksiat. Kaki ini dipergunakan untuk berjalan menuju murkanya Allah. Jadi para saudara sekalian, ini yang perlu kita kaji. Kita tidak bicara masalah syariat. Syariat sudah tertentu. Seluruh umat Islam sudah pasti mengetahui tata cara berwudu yang benar. Namun di sini saya akan menyampaikan tata cara berwudu secara hakikat. Sehingga dengan berwudu secara hakikat yang sebenar-benarnya, jaga anggota tubuh kita ini yang telah dibasuh oleh basuhan air wudu. Jaga mata, jangan dipandangkan kepada memandang suatu keburukan. Pandanglah segala perbuatan yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah. Dengarkan apa yang dibicarakan, apa yang terdengar oleh telinga kita di alam ini itu adalah kalam Allah. Karena pada hakikatnya menyitir daripada ayat Al-Quran, segala sesuatu datang daripada Allah. Ayatnya yang kita kenal setiap waktu dibaca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kalau kita membaca inna lillahi, segala sesuatu datang daripada Allah, baik dan buruk di alam ini, bukan untuk dicela dan untuk dipuji. Yang buruk jadikan ilmu untuk kita sendiri, karena Allah mendatangkan keburukan itu bukan untuk dicela, melainkan untuk menjadi pedoman, menjadi pengalaman, menjadi ilmu bagi kita supaya tidak melakukan hal yang demikian. Nah, hadirin sekalian, gunakan tangan dan kaki kita yang telah dibasuh dengan basuhan air wudhu. Tangan ini kita gunakan untuk menolong sesama, untuk berbuat baik, untuk berbuat hal yang bermanfaat, untuk membantu tetangga saudara kita yang membutuhkan bantuan, semampu dan sebisa kita. Gunakan kaki ini untuk berjalan menuju ridhonya Allah SWT. Datang, langkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, langkahkan kaki untuk menuntut ilmu yang sebenarnya, supaya kita mengetahui, supaya kita mencapai derajat kesucian atau keislaman di sisi Allah. Karena itu yang bermakna suci, tentu suci lahir dan suci batin. Jadi untuk mewujudkan hal demikian itu membutuhkan suatu ilmu, suatu talqin daripada guru yang mursyid, yang wajib kita pelajari.
Karena segala sesuatu adalah bermuara dari hati. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah. Di dalam dada manusia ada segumpal daging. Yang apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh anggota jasad. Dan apabila buruk segumpal daging itu, maka buruklah seluruh anggota jasadnya. Apakah itu? Itulah hati. Jadi hadirin sekalian, disinilah kita mesti memperhatikan yang mana yang wajib kita pelajari dahulu, yang mana kita hendak mendahulukan masalah perkara hati. Karena niat itu ada di hati. Niatnya lurus, pekerjaannya akan lurus. Niatnya baik, pekerjaannya akan jadi baik. Nah, bagaimana niat itu akan menjadi baik? Itu harus melalui atau wajib melalui tata cara yang telah diajarkan oleh para rasul, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para syuhada, para mukmin. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama belajar, bukan merasa pintar atau merasa lebih ilmu, namun mari sama-sama. Saya pun masih terus belajar. Saya pun bukan orang yang berilmu. Saya pun bukan orang yang pandai di dalam agama Islam. Namun saya sedang berjalan untuk menuju kebenaran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semua akan mendapat suatu hidayah daripada Allah Ta'ala untuk kita terus mengkaji, mempelajari apa-apa yang wajib, apa-apa yang hendak didahulukan di dalam kita beragama ini. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa sudah sholat, sudah puasa, dan mengerjakan segala rukun Islam yang 5 itu, kita merasa sudah menjadi orang yang beragama atau sudah menjadi orang Islam. Karena pelajarannya sangat panjang, kaji detil demi detil, ternyata kita masih jauh daripada keislaman itu sendiri. Jadi para hadirin sekalian, tentang keislaman itu sendiri baru sedikit yang dibuka. Kalau para hadirin sekalian berkenan dengan kajian ini, insya Allah di lain waktu kita akan teruskan dalam matan-matan yang lain atau pembahasan-pembahasan mengenai tentang agama Islam, yang mana di perjumpaan berikutnya insya Allah, kalau Allah meridhoi, kita akan mengkaji tentang sebenar-benar Islam, sebenar-benar iman, sebenar-benar hamba itu sendiri. Jadi itu saja mungkin pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan berkah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.